penemuan baru yang sangat besar di Asia Tenggara, bisa memberikan bukti yang tak terbantahkan bahwa peradaban yang hilang ini memang ada. Jawa Barat, Indonesia, tepatnya di Desa Karya Mukti, ada sebuah situs misterius disebut Gunung Padang atau Gunung Pencerahan, dan banyak yang datang ke sini untuk bermeditasi di antara balok-balok batu raksasa. Namun pada tahun 1914, penjajah Belanda menemukannya bahwa kolom basal terbesar di puncak bukit bukanlah fitur alami sama sekali. Mereka sebenarnya adalah pecahan dari situs megalitik kuno. Satu abad kemudian, tahun 2013, pemerintah Indonesia mensponsori penggalian untuk melihat apakah ada benda tersembunyi di bawah lapisan tanah dan puing-puingnya. Medan magnet yang kuat agar semuanya itu tertata dengan rapi, dataran Indonesia ini. Makanya di situ sentralnya semuanya, pengendali semuanya. Jika itu rusak, maka akan dataran ini akan jungkir balik ke kau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu rahayu rahayu. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita akan coba menarik situs Gunung Padang ya. Ini yang punya wilayah Cianjur. Ajijah binti Suharmin Neng Ajijah, monggo. Maupun dari dulur-dulur yang dari Cianjur, mudah-mudahan diikhlaskan ini narik sisi gaib dari Gunung Padang yang di Cianjur. Ya, karena kita merembet ya. Tadi dari sudah membahas tentang gunung Candi Borobudur, kita menyerempet ke Gunung Padang, dan itu konon katanya yang tadi kita ulik sedikit itu tertua ya, dan itu ada magnet. Mudah-mudahan tentunya dengan izin guru kami beliau Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana, dan izin guru saya beliau Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana, dimudahkan, dilancarkan. Siap Mas Afif? Kita panggil. Bismillahirrahmanirrahim. Dan izin guru saya beliau Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana, dengan karomahnya beliau Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana, dengan meminjam nama beliau Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana, memanggil penguasa Gunung Padang yang sesungguhnya. Dan izin guru saya beliau Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana, atas nama beliau, dengan minjam nama beliau guru kami Sang Hyang Nur Nirwana, memanggil penguasa Gunung Padang yang sesungguhnya. Monggo masuk di dalam tubuh mediator. Mohon keridoannya, mohon waktunya untuk berkomunikasi dengan kami di sini, berbincang-bincang podcast alam goib. Dan izin guru saya beliau Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana, penguasa sesungguhnya Gunung Padang, monggo hadir. Diselaraskan dengan tubuh mediator, disinkronkan dengan tubuh mediator, semua penyusupnya hancur lebur, meledak langsung. Bisa bicara bahasa Indonesia maupun bahasa Sunda maupun bahasa Jawa. Sampurasun. Selamat malam. Bisa bicara manusia, mulutnya disinkronasikan dengan tubuh mediator Allah. Assalamualaikum. Selamat malam. Selamat malam. Suaranya diperbesar mohon ya.
Ngapunten, yang mengganggu waktu jenengan. Mohon dimaafkan cucumu ini. Jenengan wujudnya apa? Seperti manusia. Seperti manusia. Iya. Hidup dari zaman kerajaan siapa jenengan yang? Sebelum ada kerajaan. Sebelum ada kerajaan. Iya. Maksudnya apa ini? Dari zaman Nabi? Sebelum Sebelum ada Nabi Adam. sebelum ada Nabi Adam. Iya. Sampai dari bangsa apa? Atlantis. Atlantis. Bangsa Atlantis. Tapi saya buangan dari bangsa Atlantis. Buangan dari bangsa Atlantis. Iya. Saya itu setengah alien, setengah jin. Setengah? Alien, setengah jin. Oh, setengah alien, setengah jin. Iya. Sampai yang menjaga Gunung Padang, Iya. pemimpinnya atau siapanya jenengan? Yang ditugaskan untuk menjaga. Untuk menjaga. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf saya mengganggu jenengan. Ini saya dengan izin guru saya memanggil jenengan. Mohon dimaafkan ya. Iya, tidak apa. Jadi saya memanggil jenengan apa? Eyang atau Mbah atau Buyut ini? Panggil saja penjaga. Ini yang penjaga biar lebih sopan. Nah ini ngapunten, itu sebenarnya Gunung Padang itu apa? Sebuah piramid, sebuah candi atau apa itu? Itu kunci. Kunci. Gunung itu kunci. Maksudnya kunci apa? Kunci keseimbangan dunia ini. Kunci yang menjaga gravitasi. Kunci yang menjaga air laut agar tidak menenggelamkan daratan. Itu poros dari bumi ini. Poros bumi. Ya. Poros kedua. Poros pertama itu ada di Ka'bah. Dan yang ini kedua. Yang ada di Indonesia ini. Itu di dalamnya apa? Bentuk wujudnya itu di dalamnya. Teknologi. Teknologi. Ya, Masih berfungsi untuk sampai saat ini? masih. Masih. Nah itu akan digunakan atau akan kembali dipakai oleh bangsa manusia atau bangsa jenengan lagi yang memakai? Nanti pada saatnya akan dipakai. Nanti ada waktunya teknologi itu akan digunakan. Berarti bukan harta karun di dalamnya? Itu yang menjaga harta di Indonesia ini agar tidak muncul ke permukaan. Makanya itu medan magnet yang kuat agar semuanya itu tertata dengan rapi dataran Indonesia ini. Makanya di situ sentralnya semuanya, pengendali semuanya. Jika itu rusak, maka akan dataran ini akan jungkir balik gak karuan. Tapi jika ada orang yang merusak, apa kalian akan diam saja atau melawan dengan cara sesuatu yang di luar nalar manusia? Ya kita akan diam saja selagi tidak melebihi batas.
Tapi separah apapun manusia tidak akan bisa melebihi batas untuk merusak gunung itu. Karena gunung itu pasti akan dijaga. Nah itu yang menjaga itu jenengan sendiri apa dengan bangsa-bangsa yang lain, bangsa alien ataupun bangsa Atlantis atau dari bangsa siluman, jin yang lain itu juga ikut menjaga? Ada banyak bangsa yang ada di situ. Bangsa alien ada, jin, siluman, iblis banyak. Dan bangsa-bangsa yang manusia tidak ketahui banyak sekali. Nah kalau iblis di sana ikut menjaga juga atau gimana? Merusak. Ya. Nah untuk menangkalnya jenengan melakukan apa yang Kita lawan. Makanya saya ini penjaga. Separuh bangsa jin, separuh alien. Sampai menjaga lapisan berapa? Apa ada lapis-lapisannya atau tidak ada lapisannya? Saya paling luar. Paling luar. Ya. Ada naganya di sana? Sedikit. Itu juga bangsa jin. Okay. Nah, di saat menjaga seperti itu, apakah teknologi yang zaman sampean bisa digunakan untuk misalkan menembak iblis itu bisa? Sudah beda dimensi. Dimensi. Iya. Nah, ini sedikit saya bertanya tentang Atlantis yang jenengan kan menyinggung sampean jenengan buangan bangsa Atlantis. Dulu tuh orang Atlantis itu bangsa manusia atau berwujud alien? Seperti halnya manusia. Cuma dulu suka berperang antara bangsa yang lain. Jadi dimusnahkan. Tapi tidak semuanya dilenyapkan. Masih ada separuhnya itu. Dihilangkan dari bumi ini. Tapi tidak hilang. Ada dalam dunia gaib. Masih ada. Hanya bangsa itu yang terpilih saja. Yang masih disisakan. Karena mereka-mereka itu yang mau diberi tugas untuk di akhir dunia ini. Makanya mereka ada. Dibilang ada yang tidak ada. Dibilang tidak ada tapi ada. Nanti akan muncul bangsa Atlantis. Bangsa alien akan ada lagi. Sebenarnya ada. Cuma belum terlihat. Belum mencolok. Tapi ada. Nah, itu bangsa alien itu nanti bangsa Atlantis akan berperang dengan manusia atau gimana di saat kemunculannya nanti? Ada rahasia. Nah ini, alien kan dari bangsa manusia identiknya ada di luar angkasa. Apakah benar di luar angkasa itu ada bangsa jenengan alien? Di luar angkasa itu ribuan bangsa. Banyak makhluk. Banyak makhluk. Bentuk nyata atau kasat mata? Bentuk nyata. Cuma kan manusia tidak akan bisa mengakses ke sana. Nyata, tidak gaib. Nyata. Tapi manusia tidak akan bisa mengakses. Secanggih apapun teknologi, manusia tidak akan bisa mengakses ke galaksi lain. Itu kan udah ada yang datang ke bulan atau planet Mars itu dari bangsa orang-orang Eropa itu. Ya. Itu kan yang paling terdekat dengan bumi. Masih satu galaksi. Masih satu lingkup. Di luarnya itu tidak akan mungkin bisa. Karena manusia itu terbatas dan dibatasi. Agar manusia itu tidak sombong. Tapi namanya manusia tetap aja sombong.
Ribuan, di luar itu ribuan bangsa, ribuan makhluk. Ya mungkin nanti kita kapan-kapan ya kita akan coba menarik penghuni galaksi ya. Mudah-mudahan Allah izinkan, mudah-mudahan dengan karomahnya beliau Guru Ali Sang Hyang Usman diizinkan buat menggali informasi tentang dunia galaksi. Ini kembali ke situs Gunung Padang. Itu di dalam itu terbuat dari besi, dari emas, dari timah ataupun dari bentuk yang emang ada di zaman Atlantis tapi juga ada di bangsa zaman sekarang. Ya, banyak sesuatu di dalam gunung itu. Barang, harta ada. Sesuatu bahan mineral ada, tapi namanya tidak seperti yang manusia namakan. Beda lagi. Manusia menamakan itu kan karangan manusia. Ya. Tapi namanya bukan seperti nama di manusia. Ada barang yang sangat apa ya namanya, yang akan sangat berguna nanti di akhir untuk dunia ini ada. Untuk kemakmuran rakyat, ya bahan untuk kiamat juga ada. Itu bahan yang nanti akan meledak, yang akan meledakkan bumi ini. Tapi sebelum itu akan digunakan untuk kepentingan manusia. Nah, bahan apa itu? Rahasia. Tapi ada. Manusia tidak usah tahu. Terlalu jauh untuk mengetahui hal itu. Bahan belerang buat bikin petasan. Nah ini kan tadi ada bahan-bahan yang luar biasa membuat akhir zaman maupun meledakkan dunia. Apakah di dalam tanah sendiri itu terkoneksi dengan tempat-tempat yang lain, dengan Candi Borobudur, dengan Gunung Slamet ataupun Gunung Merapi, itu ada koneksi sendiri atau gimana? Karena kan jenengan tadi bilangnya akan meledakkan dunia. Beda masing-masing. Kalau Gunung Padang itu, kalau manusia mempelajari itu lebih condong ke teknologi. Tapi kalau Candi Borobudur itu lebih ke sejarah, lebih ke warisan, lebih ke harta karun. Setahu saya beda. Secara koneksi ya terkoneksi semua apa yang ada di Indonesia ini, di dunia ini semua terkoneksi. Misal contoh gunung, semua di dunia ini terkoneksi semua. Itu misal gunung. Semuanya terkoneksi, tidak ada yang terkoneksi. Cuma beda-beda fungsi saja. Nah, yang terakhir nih, yang terpenting, yang akan mengaktifkan teknologi kecanggihan yang ada di Gunung Padang itu siapa? Maupun memang mengomandoi orang-orang Atlantis yang akan memakai kembali teknologi itu siapa? Ada nanti orang yang akan diserahkan. Yang jelas orang itu yang akan mengayomi dunia ini yang bisa menggunakannya. Selain itu tidak bisa. Nanti akan muncul di akhir zaman. Itu dari golongan mana? Hitam apa putih? Iya. Ya kalau dipakai golongan hitam hancur dunia ini. Golongan putih. Ya jelas itu akan demi kemakmuran. Itu sedikit masukannya, agamanya apa nanti yang akan menemui akhir zaman? Tidak usah dibuka masalah agama. Tidak usah. Intinya manusia. Intinya dari bangsa manusia yang akan memimpin dunia ini. Dan teknologi itu yang ada di dalamnya, entah itu teknologi, entah itu isi kandungannya, nanti akan dipergunakan oleh orang itu yang akan mengomando dunia ini. Saya tidak berani membuka
saya juga tidak boleh ditutup. Nanti tapi akan ada waktunya, semua itu akan tahu, manusia itu akan tahu. Nggak usah diburu-buru, pokoknya nanti akan tahu. Entah itu kamu atau anak kamu, nanti akan tahu. Sudah, itu saja, cukup. Oke. Yang terima kasih nih atas informasinya ya, sedikit ilmu buat kami, bukan sedikit tapi banyak, tapi juga ini kita tidak wajib untuk dipercaya ya. Jadi ini hanya hiburan, hanya konten ya, hiburan aja semata-mata. Jadi jangan dijadikan patokan, tapi buat kita mengintrospeksi diri, menyiapkan diri, ibadah kita diperbaiki buat masa depan kita, masa depan yang seperti apa, karena masa depan kita bukan di dunia tapi di akhirat kelak. Ya, kita sama-sama berjuang, sama-sama melawan diri kita sendiri, melawan nafsu kita, melawan amarah kita, melawan sifat iblis yang dalam badan kita. Yuk bareng-bareng kita perbanyak ibadah, perbanyak zikir. Terima kasih atas waktunya ya. Monggo kembali ke tempat jenengan. Ya teman-teman, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.